Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat para sahabat Trumpat di mana saja Anda berada dong pastinya. Karena kan yang lagi YouTubean di rumah, di kantor, di jalan, di motor, di kamar mandi juga pasti ada. Sahabat Rumput nih. Kali ini gue berbicara tentang episode minggu kemarin ya. Episode minggu kemarin tuh gue menyinggung tentang sebuah kerajaan. Sebuah kerajaan yang dikdaya gitu. Dan gue sempat berjanji sih, gue sempat berjanji gue akan membahas seorang tokoh yang mana dia adalah tokoh di balik layarnya. Kerajaan itu tuh menjadi sangat-sangat besar gitu. Di episode minggu lalu gue membahas tentang kerajaan Majapahit. Dan kalau kita bicara tentang kerajaan Majapahit, pasti tidak lepas dengan yang namanya Gajah Mada. Kali ini gue akan membahas sedikit ya, sedikit aja lah gitu, sedikit yang bermenit-menit, sedikit yang panjang gitu. Jadi memang gue akan membahas sedikit, karena kenapa gue bilang sedikit? Karena kalau kita membahas si sosok ini, itu nggak bakalan habis di satu episode ini. Bisa berepisode-episode, bahkan ada berseri-seri, ada seasonnya, season 1, season 2, season 3, karena perjalanannya itu panjang banget gitu. Dan makanya gue bilang itu sedikit, karena memang ini tuh gue rangkum, dari tim Rumput itu merangkum ceritanya dari si Mahapati Gajah Mada ini gitu. Dan gue akan bawakan ini dengan cara gue sendiri, yang pastinya ini sudah kita rangkum dan bakal kita share ke para sahabat Rumput, dan banyak mungkin informasi-informasi yang baru buat kalian gitu. Dan ini juga termasuk informasi yang baru juga ya buat gue, karena ada beberapa informasi yang ternyata literasi yang ternyata baru gue baca juga, dan ada beberapa versi-versi yang ternyata itu gue sempat agak bertanya-tanya juga sebenarnya. Ya udah, jangan banyak bicara lagi karena gue akan membahas Mahapati Gajah Mada di episode ini. Nah, ada salah satu sumber yang banyak beredar, ada sebuah literasi yang banyak beredar, itu perjalanan karirnya si Patih Gajah Mada ini, itu ada dari kitab Pararaton. Nah, kitab Pararaton ini itu tuh banyak dikutip ya sama beberapa literasi yang dipakai menjadi sebuah acuan sebagai rujukan untuk menceritakan sejarah si Mahapatih Gajah Mada ini. Gajah Mada nih, atau juga biasa dikenal dengan nama lain yaitu Jirnodara. Dia itu lahir sekitar tahun 1291. Dan Jirnodara, ia memulai karirnya itu pada tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jayanagara yang mengangkatnya sebagai seorang patih. Ia menjadi Mahapatih atau Menteri Besar pada saat itu ketika masa Ratu Tribuana Tunggadewi, dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri sebutannya, yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Nah, Gajah Mada itu terkenal dengan sumpahnya, yang semua orang, mungkin anak-anak tahun milenial kali ya, mungkin tahu ini karena di pelajaran-pelajaran itu kita pelajarin semua. Ya mungkin Gen Z sebagian kali ya yang tahu. Nah, yaitu Sumpah Palapa yang tercatat di dalam kitab Pararaton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Jadi memang Sumpah Palapa ini diabadikan sendiri oleh negara kita, negara Indonesia, dari menjadi simbol teknologi yaitu satelit, terus juga ya banyak yang berhubungan dengan si Sumpah Palapa ini. Nah, ada sejumlah versi sejarah memang yang menerangkan tentang asal-usulnya lahirnya Gajah Mada. Jadi memang ada beberapa versi tentang si Gajah Mada ini. Misalnya nih, disebutkan dalam buku Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, tulisan dari Muhammad Yamin, itu Mahapatih
yang terkenal itu dilahirkan di daerah aliran Sungai Brantas yang menuju selatan dataran Malang dan di kaki pegunungan Kawi Arjuna. Dia lahir itu dari kalangan rakyat biasa pada awal abad ke-14. Selain itu, menurut Serat Pararaton, Gajah Mada itu merupakan anak dari Gajah Pagon, seorang petinggi kerajaan Majapahit dan pengikut setia Raden Wijaya. Memang dikisahkan saat itu terjadi peperangan Raden Wijaya melawan Jaya Katuang yang sebenarnya sudah kita bahas di episode minggu lalu. Nah, dari kerajaan si Kediri, si Jaya Katuang ini memang merupakan raja dari kerajaan Kediri. Pada saat itu, Raden Wijaya ini itu mengungsilah ke desa Pandakan, Madura. Jadi mengungsi ke daerah Madura. Saat peperangan terjadi, Gajah Pagon ini itu terluka dan dia dititipkan kepada Macan Kuping, kepala desa Pandakan. Nah, lalu Gajah Pagon itu menikah dengan anak Macan Kuping yang kemudian lahirlah yang bernama Gajah Mada. Nah, mengutip juga nih dari karya jurnal Yusak Farhan dan Firdaus Syam, sifat Gajah Mada itu sama persis dengan sifat ayahnya, yaitu Gajah Pagon. Ia memiliki sifat yang sangat pemberani, tahan mental, dan tidak mudah menyerah. Jadi setia juga pada tuannya dan berperilaku seperti gajah dalam menghalau semua penghalangnya. Dan ada versi lainnya lagi nih, menurut Babat Gajah Mada. Di dalam isi Babat Gajah Mada ini menyebutkan bahwa ayahnya Gajah Mada adalah Dewa Brahma dan ibunya adalah Patni Nararati. Setelah dewasa, Gajah Mada itu diambil oleh Mahapati dari Majapahit untuk mengabdi kepada raja. Nah, kisah-kisah kelahiran Gajah Mada ini itu sebenarnya sudah tercatat dalam Babat Tanah Jawa nih. Dengan Gajah Mada ini itu sudah direstui dengan kekuatan Adi Kodrati. Dengan kata lain, proses kelahirannya ini itu sudah menandakan bahwa Gajah Mada akan ditakdirkan menjadi orang yang terkenal dan juga disegani. Nah, kalau kita lihat nama Gajah Mada, ya mungkin kita bakal ngerasa aneh dong. Ya, gajah gitu, gajah dan mada gitu. Kenapa sih dikasih Gajah Mada? Nah, ternyata memang ada arti tersendiri dari Gajah Mada ini. Jadi kata gajah itu mengacu kepada hewan yang dalam mitologi Hindu itu dipercaya sebagai vahana atau hewan tunggangan, Dewa Indra. Nah, gajah milik Dewa Indra ini dinamai dengan Airavata. Sementara Mada dalam bahasa Jawa kuno itu berarti mabuk, mendem. Nah, dari arti itu kalau digabungin jadi seekor gajah yang sedang mabuk. Bisa bayangin kan, kalau gajah mabok itu kayak gimana gitu. Kita aja mabok tuh, wah udah. Gak usah dijum Anda. Anda masih mau jum kan? Itu saya. editor. Gak usah diulang lagi ekspresi yang tadi. Jadi memang mengekspektasikan seperti itu. Gajah Mada itu berarti gajah yang mabuk. Jadi ya orang aja tuh gimana sih kalau itu beringas lah, terus nabrak-nabrakin ke segala arah gitu. Segala rintangan juga ditubruk-tubrukin aja. Ya memang semacam itulah nama dari si Gajah Mada ini. Nah, tapi kayaknya nih, itu memang sebenarnya jadi nama yang cocok gitu. Maksudnya sudah dipikirkan matang-matang, sudah dipikirkan betul-betul sebelum diberikan kepada si Gajah Mada. Nah, sedangkan penggambaran Gajah Mada yang populer di media itu sebenarnya adalah sebuah imajinasi dari Muhammad Yamin yang tadi kita bahas gitu. Nah, pada suatu hari di tahun 1940, itu Muhammad Yamin itu mengunjungi Trowulan untuk melihat lokasi bekas kerajaan Majapahit. Saat itu si Yamin ini tuh dia menemukan sebuah pecahan terakota. Jadi salah satunya itu celengan berbentuk wajah seorang pria berwajah gempal dan berambut ikal. Nah, berdasarkan bentuk muka wajah celengan itu, Muhammad Yamin menafsirkan seperti itulah wajah Gajah Mada sang pemersatu Nusantara. Kemudian Muhammad Yamin akhirnya meminta seorang seniman bernama Heng Ngantung untuk membuat lukisan seperti terakota tersebut. Nah, hasil lukisan itu lalu dipakai sebagai sampul muka
bukunya si karya Muhammad Yamin ini. Memang kalau memang kita bedah satu persatu kali ya, dari Gajah Mada sendiri itu sebenarnya gajah itu punya sifat yang setia gitu sama kawan-kawannya, terus juga setia juga sama pasangannya. Itu sebagaimana mencerminkan si sosok Gajah Mada ini dia setia terhadap rajanya, terhadap kerajaannya gitu. Terus ya sosok tadi kita bisa dibilang gajah yang dia kuat, dia bisa dibilang ya disegani hampir semua binatang gitu. Ya, terus akhirnya ya mungkin wajahnya Gajah Mada yang kita kenal itu memang sangat disayangkan sih ya. Itu merupakan sebuah imajinasi dari si Muhammad Yamin. Tapi memang itu bisa menjadi sebuah acuan untuk kita menggambarkan si Gajah Mada itu. Ya tapi kalau menurut gue sih ya Gajah Mada tuh kayaknya sosok yang gagah tegap gitu. Kan coba kalau Muhammad Yamin tetenya gelambir, orang gemuk, gempal gitu. Kayaknya nggak mungkin sih ya. Seorang Mahapatih yang kuat gitu pasti orangnya berotot-berotot gitu. Ya, tapi kita bersyukur juga terhadap Muhammad Yamin ya karena bisa mengimajinasikan sosok Gajah Mada gitu. Meskipun sebenarnya bisa dibilang tidak sesuai ekspektasi gua sih. Ternyata banyak orang yang menentang pendapat Yamin ya, termasuk gua tadi gitu. Nah, karena menurut mereka tuh mustahil wajah tokoh sebesar Gajah Mada itu dipampangkan di sebuah celengan. Nah, hal semacam itu tuh dianggap penghinaan karena biasanya para pemuka negara pada zaman Hindu-Buddha dulu itu tuh termasuk Majapahit nih ya, itu tuh diarcakan bukan dijadikan sebuah celengan. Nah, beberapa orang bahkan yakin bahwa wajah yang disangka Gajah Mada itu tidak lain adalah wajah Muhammad Yamin sendiri. Jadi sebenarnya ya mukanya dia sendiri lah, terus dia mungkin narsis gitu. Karena memang agak susah juga ya untuk menggambarkan bagaimana seorang Gajah Mada gitu. Dan kalau Muhammad Yamin mungkin imajinasi yang paling dekat kali ya, mungkin ngeliat kaca, oh kayak gini kali ya, oh, Gajah Mada, ya udahlah dipakai aja gitu. Ya paling gampang, berimajinasi paling gampang kan di depan kaca. Nah, tapi nih, ada pula gambaran lain tentang sosok Gajah Mada yang berbeda nih dari yang diilustrasikan oleh Muhammad Yamin. Ada peneliti arkeolog Universitas Indonesia bernama Agus Aris Munandar. Dia mengilustrasikan Gajah Mada adalah sosok Bima dalam pewayangan yang memiliki kumis melintang. Jadi dari sini, kumis melintang nih, ya gini nih. Jadi ada kumisnya gitulah. Sosok Bima kan digambarkan seperti itu. Nah, kalau dalam media populer, Gajah Mada itu kebanyakan ditampilkan bertelanjang dada nih, memakai kain sarung dan menggunakan senjata berupa keris. Tapi, seorang patih Sunda mengatakan, seperti yang tertulis dalam Kidung Sundayana, bahwa Gajah Mada mengenakan karambalangan atau bahasanya itu sebuah lapisan logam di depan dada, atau kalau bahasa Inggrisnya itu breastplate gitu loh. Jadi ada logam-logam di depan dadanya gitu. Terus berhias timbul dari emas, bersenjata tombak berlapis emas, dan perisai penuh dengan hiasan dari intan berlian. Wow. Ya memang itulah yang sebenarnya ada di imajinasi gua gitu. Jadi memang sosok Gajah Mada sekuat, semewah, dan semegah itu. Ya memang sih nggak ada informasi lengkap dalam sumber sejarah yang tersedia pada awal kehidupannya Gajah Mada nih. Kecuali tentang karirnya yang memang saat itu meroket saat menjadi Bekel Bayangkara atau kepala pasukan pengawal raja pada masa Prabu Jayanegara di tahun 1309 sampai 1328. Nah, pada masa pemerintahan Raden Wijaya, ada 7 orang yang diangkat menjadi Dharma Putra Raja. Nah, Dharma Putra merupakan pejabat tinggi yang memiliki kedudukan khusus di Majapahit. Jadi, kalau ngelihat nih kalian di film-film kerajaan nih ada rajanya, nah ini di pinggir-pinggirnya nih, ini ada nih. Nah, itu tuh Dharma Putra Raja tuh, ada penasihat-penasihatnya, terus pati-patinya, duduknya di samping tuh. Biasanya ngerecokin gitu. Ya emang begitu gitu. Jadi kalau ada yang itu, raja saya melapor, tidak bisa, dia yang langsung nolak
kamu adalah rakyat jelata. Jadi anggota Dharma Putra tersebut itu adalah diantaranya itu adalah Rakuti, Rasemi, Ratanca, Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, dan Rapangsa. Dan yang paling terkenal itu ya si Rakuti dan si Ratanca. Nah oke, Rakuti itu terkenal karena pemberontakannya. Tadi dibahas di depan. Dia itu terkenal itu karena pemberontakannya terhadap Raja Jayanegara. Sedangkan Ratanca dikenal karena ia berhasil membunuh Jayanegara. Ini kita bahas juga ya di episode di minggu lalu. Mungkin kita akan review sedikit di episode ini. Nah, menurut para raton, pemberontakan Rakuti itu didasari rasa tidak puas atas keputusan Raja Jayanegara. Rakuti dan beberapa Dharma Putra lainnya itu menilai Raja Jayanegara itu berkarakter lemah gitu dan mudah dipengaruhi. Nah, kita para raton juga menyebut Raja Jayanegara dijuluki sebagai Kala Gemet yang ditafsirkan nih sebagai olok-olok karena nama tersebut memiliki arti lemah atau jahat. Nah, sepeninggal Raden Wijaya yang wafat pada 1309 Masehi dan seiring penobatan Jayanagara sebagai penerus singgasana, Majapahit mulai nih muncul gerakan perlawanan dari pejabat-pejabat tinggi kerajaan, termasuk yang dimotori oleh Rasemi dan Rakuti. Jadi ya memang dari dulu udah ada lah pemberontakan kayak gitu. Dalam menjalankan aksinya, si Rakuti berhasil mengajak beberapa anggota Dharma Putra lainnya nih untuk berusaha mendongkel tahtanya si Raja Jayanegara ini. Nah, saat pemberontakan Rakuti terjadi, Gajah Mada belum menjabat nih sebagai Mahapati. Jadi posisi Gajah Mada tuh saat itu adalah anggota pasukan pengamanan Raja alias Bayangkara. Aksi pemberontakan Rakuti itu membuat ibu kota kerajaan Majapahit porak-poranda dan Jayanagara berada dalam situasi yang berbahaya. Siap digulingkan maksudnya. Dan disinilah peran Gajah Mada disebut-sebut sangat penting dalam upaya penyelamatan takhta Majapahit. Nah saat itu nih Gajah Mada memang bertugas pada saat yang tepat nih dengan menunjukkan loyalitas dan keberaniannya dalam melindungi Raja Jayanegara. Gerakan kudeta yang dilakukan oleh para Dharma Putra itu sebenarnya jelas mengancam Raja Jayanegara. Maka dari itu sang raja harus diselamatkan menurut pemikirannya dari Gajah Mada. Akhirnya pasukan Bayangkara yang berjumlah 16 orang termasuk Gajah Mada menjalankan operasi intelijen penyelamatan Jayanegara. Nah, Gajah Mada dan pasukan Bayangkara itu mengamankan Raja Jayanegara ke desa bernama Badander. Ya, udah kita bahas juga di episode minggu lalu ya. Nah, setelah memastikan Raja Jayanegara aman di Badander nih, dengan pengawalan sebagian anggota Bayangkara, Gajah Mada kembali nih ke pusat pemerintahan di Kerajaan Majapahit. Nah, di ibu kota istana yang terletak di Mojokerto itu, jadi Gajah Mada menjalankan taktik nih untuk memastikan bahwa rakyat tidak mendukung pemberontakan Rakuti. Jadi Gajah Mada nih mengumpulkan para pemimpin-pemimpin daerah dan mengabarkan bahwa Raja Jayanegara telah wafat dalam pelarian. Nah, akhirnya para pejabat beserta warga yang mendengar kabar itu pun akhirnya terharu lah, menangis gitu. Dari sinilah Gajah Mada yakin bahwa rakyat itu masih mencintai Raja Jayanegara dan tidak senang dengan gerakan kudeta yang dilakukan oleh Rakuti. Jadi ya akal-akalannya si Gajah Mada lah ya. Jadi untuk ngetes rakyat itu setia atau cinta nggak sama rajanya gitu. Raja mati, ya. Jadi terus nangis sedih. Kalau raja mati, wah itu berarti dia ya mendukung gerakannya si Rakuti itu. Nah hingga akhirnya dalam tempo yang nggak terlalu lama nih, istana tuh akhirnya bisa direbut kembali oleh pasukan pimpinan Gajah Mada dari penguasaan kawasan pemberontak. Rakuti akhirnya tewas dalam pergolakan itu. Nah sebagai balas jasa dalam Pupuh Desa Warnana atau Nagara Kertagama karya Prapanca disebutkan bahwa Jayanegara
akhirnya mengangkat Gajah Mada menjadi Patih Kahuripan di tahun 1319. Namun 2 tahun kemudian Gajah Mada diangkat menjadi patih untuk menggantikan Arya Tilam yang mengundurkan diri sebagai patih di Daha atau Kediri. Karena diangkat menjadi patih Daha, status sosial Gajah Mada pun ikut naik nih. Dia masuk ke dalam elitis kerajaan Majapahit pada saat itu. Nah, setelah Jayanagara mangkat pada tahun 1329, Arya Tadah dan Empu Kowes selaku patih Majapahit ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Dia mengajukan pengunduran diri kepada Ibu Suri Gayatri yang saat itu menggantikan kedudukan Jayanagara. Nah, Empu Kewes mengundurkan diri karena dirinya ya yang sudah sepuh terus sakit-sakitan. Akhirnya dia kemudian menunjuk Gajah Mada yang saat itu menjadi seorang patih di Kediri sebagai penggantinya. Tapi nih Gajah Mada nggak langsung setuju gitu, karena memang Gajah Mada ingin memberikan sebuah jasa terlebih dahulu terhadap kerajaan Majapahit dengan cara menaklukkan pemberontakan Keta dan Sadeng yang saat itu sedang memberontak gitu, sedang lagi pergolakannya. Nah, setelah Keta dan Sadeng dapat ditaklukkan oleh Gajah Mada, barulah pada tahun 1334 Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi, secara resmi menggantikan Arya Tadah atau Empu Kewes yang sudah sepuh, terus sakit-sakitan juga, dan sempat meminta pensiun sejak tahun 1329. Nah, setelah Gajah Mada menjadi Mahapati Amangkubumi, di saat inilah, di posisi inilah, akhirnya ia mengucapkan sumpah yang terkenal hingga saat ini, yaitu Sumpah Palapa. Nah, Sumpah Palapa ini, itu tuh dikeluarkan, dibuat pernyataannya, dikemukakan di depan umum pada upacara pengangkatan si Gajah Mada ini, ketika dia menjadi Mahapatih Amangkubumi Kerajaan Majapahit pada tahun 1334. Nah, isi Sumpah Palapa itu ditemukan dalam teks Jawa Pertengahan Pararaton yang berbunyi, lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti palapa. Lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Samana, isun amukti palapa. Dan arti dari sumpah tersebut yaitu jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, aku baru akan melepaskan puasa jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik. Demikianlah aku baru akan melepaskan puasa. Pada saat sumpah itu diucapkan, banyak yang memang menertawakan dan meremehkan cita-cita si Gajah Mada ini untuk menyatukan Nusantara. Dan meskipun banyak orang ragu akan sumpah yang diucapkan, tetapi dia hampir berhasil, hampir sedikit lagi, hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Gajah Mada akhirnya melaksanakan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Nah, Gajah Mada memulai kampanye penaklukannya itu dibantu oleh Laksamana Nala dengan menggunakan pasukan laut ke daerah Suwarna Bumi atau kalau sekarang itu Sumatera tahun 1339 di Pulau Bintan, terus Tumasik yang sekarangnya Singapura, terus Semenanjung Malaya. Nah, selanjutnya Gajah Mada bersama dengan Arya Damar pada tahun 1343 menaklukkan Bedahulu di Bali, terus Lombok, terus sejumlah negeri di Kalimantan, kayak Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, atau sekarang Tanjung Lingga, Kota Waringin, Sambas, Lawai, Kendawangan, Landak, Samadang, Tirem, Sedu, Brunei, Kalka, Saludung, Sulu, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kute, dan Malano. Banyak. Ya. Dan memang sedikdaya itulah Gajah Mada gitu. Nah, pada masa pemerintahan Majapahit
yang dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk di tahun 1350 sampai 1389, Gajah Mada adalah Mahapatih yang menghantarkan kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya nih. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk jugalah karir Gajah Mada semakin meroket gitu. Itu ibaratnya dari OB naik ke admin, langsung tuh dari admin ke manajer, wah ada. Dari manajer ke board of director. Nah, dia tuh terus akhirnya melakukan penaklukan ke wilayah timur sampai tahun 1357. Seperti Logadah, Gurun, Sukun, Taliwung, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwu, Buton, Banggai, Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar, atau Saparua kalau sekarang bahasanya, terus Solor, Bima, Wanda atau Banda, Ambon, Wanin, Seran, Timor, dan Dompo. Nah, tapi dari sekian banyak yang dia taklukkan nih, akhirnya kegemilangan Gajah Mada itu redup ketika terjadinya Perang Bubat pada 1357. Nah, peristiwa Perang Bubat tersebut nih diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk yang ingin memperistri Putri Dyah Pitaloka, Citra Resmi nama panjangnya, dari negeri Sunda. Nah, alasan umum yang dapat diterima adalah Hayam Wuruk memang mempunyai niat untuk memperistri perempuan tersebut nih, si Dyah Pitaloka, dengan didorong oleh alasan politik, yaitu untuk mengikat persekutuan dengan negeri Sunda. Nah, atas restu dari keluarga kerajaan Majapahit, Hayam Wuruk mengirimkan surat kehormatan kepada Maharaja Linggabuana untuk melamar Putri Dyah Pitaloka. Pihak Dewan Kerajaan Negeri Sunda sendiri sebenarnya keberatan nih, terutama Mangkubumi Hyang Bunisora Suradipati. Ini dikarenakan menurut adat yang berlaku di Nusantara saat itu, tidak lazim pihak pengantin perempuan datang kepada pihak pengantin lelaki. Selain itu, ada dugaan bahwa hal tersebut adalah sebuah jebakan diplomatik dari kerajaan Majapahit yang saat itu sedang melebarkan kekuasaannya nih, diantaranya dengan cara menguasai kerajaan Dompu di Nusa Tenggara. Jadi Linggabuana memutuskan untuk tetap berangkat ke Majapahit karena rasa persaudaraan yang memang sudah ada dari garis leluhur dua negara tersebut nih. Raja Sunda datang ke Bubat beserta permaisuri dan Putri Dyah Pitaloka dengan diiringi prajurit menggunakan 200 kapal kecil, dan jumlah totalnya itu adalah 2.000 kapal datang ke kerajaan Majapahit sebagaimana diceritakan dalam Kidung Sunda. Namun nih, menurut tafsir kisah Panji Anggreni oleh sejarawan Agus Aris Munandar, seorang arkeolog Universitas Indonesia, Gajah Mada diperintahkan oleh Kertawardhana yang merupakan ayahnya Hayam Wuruk untuk membatalkan pernikahan tersebut karena telah menjodohkannya dengan Indu Dewi, anak dari Raja Dewi Maharajasa yang berkedudukan di Daha atau Kediri. Gajah Mada lantas menyarankan Hayam Wuruk untuk tidak melanjutkan rencana pernikahannya. Nah, hal inilah yang membuat kerajaan Sunda nih akhirnya merasa dipermalukan, hingga akhirnya memilih berperang melawan Majapahit demi menjaga kehormatannya. Nah, ini ada versi umum yang beredar. Jadi versi umumnya itu yang beredar di masyarakat itu menurut Kidung Sundayana, perang ini tuh terjadi akibat ambisi sumpah palapa dari Gajah Mada. Dengan maksud tersebut nih, si Gajah Mada itu membuat alasan bahwa kedatangan rombongan Sunda di Pesanggerahan Bubat itu adalah bentuk penyerahan diri kerajaan Sunda kepada kerajaan Majapahit. Nah, Gajah Mada mendesak Hayam Wuruk untuk menerima Dyah Pitaloka bukan sebagai pengantin, tapi sebagai tanda takluk negeri Sunda dengan pengakuan superioritas Majapahit atas Sunda di Nusantara. Belum lagi Hayam Wuruk memberikan keputusannya, Gajah Mada itu sudah mengerahkan pasukannya ke Pesanggerahan Bubat dan mengancam Linggabuana untuk mengakui superioritas dari kerajaan Majapahit. Ya, demi mempertahankan kehormatan sebagai kesatria Sunda nih, Linggabuana menolak tekanan tersebut.
Nah, akhirnya terjadilah peperangan yang nggak seimbang nih antara Gajah Mada yang pasukannya jumlahnya besar melawan Lingga Buana dengan pasukan bala mati atau pengawal kerajaan yang memang berjumlahnya kecil gitu. Nah, akibat peristiwa Bubat itulah dikatakan dalam catatan Kidung Sunda bahwa hubungan Hayam Wuruk dengan Gajah Mada menjadi renggang tuh, jadinya renggang. Nah, Gajah Mada sendiri tuh sebenarnya ya dapat tentangan gitu. Terus dicurigai juga dan dapat kecaman juga dari berbagai pihak pejabat dan bangsawan Majapahit. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa tindakan Gajah Mada itu ya sangat ceroboh gitu dan gegabah. Jadi dia dianggap terlalu berani dan lancang dengan tidak mengindahkan keinginan dan perasaan Raja Hayam Wuruk sendiri. Peristiwa yang penuh drama ini, yang ya penuh kemalangan inilah, itu akhirnya menandai turunnya karir Gajah Mada. Nah, karena Hayam Wuruk kemudian menganugerahinya tanah perdikan di Mardakaripura, Madakaripura, yang kini bernama Probolinggo. Nah, meski tindakan ini tampak sebagai penganugerahan, hal tersebut dapat ditafsirkan sendiri sebagai anjuran halus agar Gajah Mada mulai mempertimbangkan untuk pensiun nih. Jadi disuruh pensiun aja nih si Gajah Mada sama si Hayam Wuruk gitu. Dah nih pensiun aja lo, kasih tanah. Udah, kalau kita tanah jual. Dulu belum bisa begitu. Nah, Gajah Mada pun mangkat pada tahun 1364 dan setelah itu meninggallah karena sakit. Dengan meninggalnya Gajah Mada ini, kebesaran Majapahit, kemewahan Majapahit, kemegahan Majapahit, kedigdayaan Majapahit pun akhirnya surut gitu. Nah, peristiwa tersebut juga menimbulkan beberapa reaksi sebenarnya yang mencerminkan sebuah kekecewaan masyarakat Sunda, yaitu diberlakukannya peraturan larangan estri tiluaran yang isinya tidak boleh menikah dari luar lingkungan kerabat Sunda, atau sebagian lagi mengatakan nggak boleh menikah dengan pihak Majapahit. Peraturan ini kemudian ditafsirkan lebih luas sebagai larangan bagi orang Sunda untuk menikahi orang Jawa. Ya, begitupun juga akhirnya sebaliknya ya. Ya, memang asal muasalnya renggangnya masyarakat, ya renggangnya sebuah percintaan antara suku Sunda dan suku Jawa tuh memang asal muasal itu dari perang Bubat ini. Dan sampai sekarang tuh masih ada baunya dan gue juga sempat merasakan sendiri gitu. Nah, beberapa reaksi kekecewaan masyarakat Sunda lainnya nih adalah tidak adanya jalan yang menggunakan nama Gajah Mada atau Majapahit di kota Bandung, yang merupakan ibu kota Jawa Barat sebagai pusat budaya masyarakat Sunda. Memang di Bandung itu, di ibu kota itu nggak ada jalan Gajah Mada, museum Gajah Mada gitu, atau yang berbau dengan Majapahit tuh nggak ada gitu di sana. Nah, pada 6 Maret 2018, Soekarwo, Gubernur Jawa Timur, Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, yang merupakan Gubernur Yogyakarta, menggelar rekonsiliasi budaya kerukunan budaya Sunda Jawa di Hotel Bumi Surabaya. Nah, mereka sepakat untuk mengakhiri masalah pasca Bubat dengan mengganti nama jalan arteri di Surabaya, Yogyakarta, dan Bandung. Satelit telekomunikasi Indonesia yang pertama dinamakan juga satelit Palapa gitu. Dan ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Gajah Mada sebagai pemersatu telekomunikasi rakyat Indonesia. Ya bersatunya Nusantara gitu maksudnya. Dan gak hanya itu sih, nama Gajah Mada juga digunakan sebagai nama universitas terbaik di Yogyakarta, yang merupakan universitas yang saya idam-idamkan dulu. Ya, itu. Ya, jadi namanya adalah UGM atau kita kenal Universitas Gajah Mada di sana. Ya, jadi sekian banyak cerita tentang Gajah Mada, sekian banyak cerita tentang Majapahit. Ya memang itulah asal muasal sejarah-sejarah yang bisa jadi relaksasi, bisa jadi cerminan diri kita sendiri sih di masa kini gitu kan. Karena ya memang ada kesalahan-kesalahan di masa lalu yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita tuh udah bukan seharusnya lagi kita tuangkan di kehidupan manusia sekarang gitu. Apalagi sekarang udah zamannya Gen Z, udah zamannya TikTok gitu kan. Udah nggak ada lagi tuh mana Sunda, mana Jawa, mana
Papua, mana Kalimantan, semuanya ada suku-suku, mana Dayak, mana Batak, udah nggak ada lagi. Maksudnya ketimpangan sosial, budaya, atau rasisme antar suku juga kayaknya udah bukan waktunya lagi sih ya, di zaman sekarang gitu. Jadi ya itulah penjelasan singkat dalam tanda kutip. Kalian, gue bilang singkat ini, kalian ada di durasi berapa menit tuh? Ya memang ini penjelasan singkat nih, maksudnya asal-usul dari Gajah Mada, terus riwayat karirnya Gajah Mada, terus ya memang gua nggak bisa menjelaskan ini secara panjang lebar, lengkap gitu, karena kalau gua jelaskan secara lengkap bisa berepisode-episode, bisa beberapa series gitu untuk menceritakan sosok Gajah Mada ini, karena memang banyak literasi-literasi yang sebenarnya belum diangkat gitu, banyak literasi-literasi yang sebenarnya ada literasi yang mungkin bisa dibilang diragukan, tapi itu bisa menjadi bahan referensi gitu. Nah, memang menghargai jasa para tokoh-tokoh bangsa tuh seperti halnya Gajah Mada, itu tuh nggak hanya kayak dikenang dalam hati aja nggak cukup gitu. Jadi kita nggak cukup juga buat terima kasih, karena ya kita tahu lah bersatunya Indonesia juga ya cikal bakal dari Majapahit kan. Majapahit merupakan cikal bakalnya Indonesia itu sendiri. Apalagi bendera merah putih itu juga merupakan bendera Majapahit, kerajaan Majapahit di zaman dulunya yang mengandung unsur merah dan putih gitu. Ya kita juga ya haruslah meneladani sikap mereka, perbuatan mereka juga. Ya selayaknya obrolan-obrolan para guru, para ustadz, para kiai, para pemuka-pemuka agama, ambil yang baik, buang yang buruk, karena memang sebaik-baiknya orang itu pasti ada cacat. Nah, ketika cacat itu muncul, itulah yang menghapus semua kebaikan-kebaikan yang dia perbuat gitu. Kayak Gajah Mada sendiri, karena satu kesalahannya dia, satu kegagabahannya dia, satu uh, keputusannya dia yang terlalu terburu-buru, itu sampai akhirnya menutup semua hal baik tentang Gajah Mada sebenarnya. Jadi sampai ada dendam, sampai ada kekecewaan dari para masyarakat, terus juga sampai disuruh pensiun. Pensiun dini. Gajah Mada dulu pensiun aja dulu. Katanya, ya kan kalau kata ini ya, saat tadi hayam muruk dah pensiun. Ya kan tinggal tunggu JHT doang. BPJS cair bos. BPJS cair bos. Gajah Mada, halo. Ya itulah sejarah singkat yang gue ulang-ulang, gue bilang singkat, karena memang ini singkat banget. Gue nggak tahu ini durasi jadi berapa menit, karena kalian tahu ketika gue ngomong ini panjang lebar itu, ini udah penuh mulut gue nih, ludah gue udah penuh di sini depan. Udah ngumpul semua. Apalagi kalau gue ceritain lengkap gitu. Jadi ya mungkin banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok Gajah Mada, dan akhirnya Gajah Mada menjadi seorang sosok pahlawan juga. Jadi dia adalah sosok legenda yang bisa dibilang itu menjadi sosok pahlawan di negara kita gitu, di negara Indonesia. Ya meskipun dulu belum jadi Indonesia ya. Ya pokoknya kalian boleh silahkan ambil yang baik dari episode ini, buang yang jelek, karena saya juga bukan orang baik. Saya baik dong. Tapi pokoknya buang yang jelek, ambil yang baik. Ya apapun yang kalian lakukan setelah ini, pokoknya jangan lupa wajib buat follow, subscribe, like, komen, share, tetangga, ibu, bapak, nenek, kakek, leluhur, cucu, kali ada yang nonton YouTube Kids. Ada kali YouTube Kids. Ada kali episode gue di YouTube Kids ya. Ya udah, oke, terima kasih semua para sahabat Rumpot. Gua Wicak Tebo pamit undur diri, dan terima kasih, sampai jumpa di episode sejarah minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.